Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala sayyidil muhtar wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Fa idza qadaytum as-salata fadhkurullah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub wa la dzikrullahi akbar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Puji syukur eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah anu parantos maparinan ka urang sadaya anak ketetapan Allah yang telah memberikan ketetapan, menetapkan dari segalanya, ketetapan rezeki, ketetapan ilmu, ketetapan umur, dan juga ada ketetapan yang lebih yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kita sudah diangkat lewat seorang mursyid di hada zaman dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Tiada lain kalimat la ilaha illallah. Selawat serta salam semoga terlimpah surah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita sekalian. Wabil khusus ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabani qur'an surya laya al-fatihah. Alhamdulillah Oke, ke wabil ke keluarga mursyid wa mursyiduna pada zaman pengusaha Baos lengkap pula wargi sadaya anak juga pengusaha Abah bukan nyampe usia dunia, nah berkahkan ilmunya untuk kita semua. Al-Fatihah. Ya karena juga ya karena saya yang selalu saling Oke, kalau pemangku laki bersama Bapak Wawan, semoga hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala, menanggungan melaksanakan malaki Tuhan Syabdul Qadir Jailani, oke sing dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, mungkin ditebihkeun dina balai ku karomahna pangarsa guru agung mursyiduna fi hada zaman pangarsa Abah. Al-Fatihah. Ya kana Oke teulah kawargi-wargi urang anu teu damang baik lahiriahna batiniahna, oge wabil khusus ka Pak Yudi anu teu damang muga ngalangkungan doa urang dina manaqib Syabdul Qadir Jailani anjeunna sing didamangkeun sehat wal afiat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sadayana kajian ilmiah dina ilmu nanti beribadah sapunten ngomong ribu-ribu ya, lambat biasanya pada acara kieu gitu kayak trouble teh working nanti ending kene teh raosan teh padat akhirnya pada teh manaqib di Masjid Agung terus di bumi ibu-ibu kayak pengawasan di kan bari hajat biasa kan bari hajat sok kayak pengawasan heula gitu kan dilajeng deui pada maghrib gitu nya bikin ka Isya bakal lanjut tadi teh berengse asal telala terus salat menuju salat ya zikir biasa gitu kan gitu tak tenggelam urang mah dina sanes tenggelam dina zikir tenggelam kana hunggutan gitu tak mungkin kulalahna mungkin awak itu kan di musala teh ngagorer tadi teh tapi kekuatan yang kayak ibadah pada menunda kajian ilmiah
ada kekuatan batin dan kekuatan pikiran di dalam melaksanakan zikir. Setelah kita mendapatkan talqin zikir, apabila kita digunakan kekuatan pikiran dan kekuatan batin, kekuatan hati, itu akan bisa kita laksanakan. Satu contoh pibados ayeuna daku margi dari kemarin dan bahkan dari sebelumnya pibados ngagaduhan niat bade ngalaksanakeun manakiban. Jadi dimanapun adanya manakiban akan abdi dilaksanakan. Nah, jadi sesuai dengan ada maklumat di pengusaha abah ada mandiki sebut dibuka titik 1000 manakib. Wah itu jadi si upami cai itu bermuara jadi nggak gabung. Alhamdulillah. Nah, tadi kayak ya Pak KCC sarantana sarang arikan sedayana membuka 1000 manakib, memprogramkan 40 hari Pak KCC-nya. 40 hari manakiban. Nah, jadi beribadah itu kekuatan itu seharusnya. Maka abdi sama tadi ke pamugi wihtina itu tim memberi musuhatnya coba buka HP dari canak dibuka di rumah kita masih kan berkumpul gitu ya. Terus datang ditanya Pak udah dimulai belum, mau dimulai mentak kali tersurus tadi. Dan tadi diniatan untuk ikut manakib dan niat abdi akan melaksanakan manakiban. Jadi alhamdulillah sampai ke titik manakiban ana zikir teh ikut dijadwal. Oh alhamdulillah. Jadi dah kayanana belum gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya kan ada jarak dikit lah. Nah, itu lagi akan kamu sudah. Di kitab Fadhil Usul ya, itu hasil karya ilmiah karya tulis pengusaha musim pengusaha Abah Aos. Didinya aya Jumadil Ula, aya Jumadil Ula, Jumadil Sani. Ja-nya itu ada ja-nya itu jihad itu berperang. Anu kaduana Jumadil yang kedua mah ja'a. Nah, tadi Ustaz Aib di Masjid Agung di dan ja'a itu datang. Nah, ini beribadah sebagai meniakan perkawis jihad dia. Dalam ini berperang. Nah, maksudnya di dalam kutip dia bukan maksudnya berperang untuk melawan musuh. Nah, di situ di dalam kitab Fadhil Usul dikatakan berperang itu ada berperang kita itu berperang secara musuh. Kalau memang berperang ini ada banyak anggota berperang itu yang menghadapinya musuh-musuh dohir dan ada musuh batin. Di dalam amaliyah tarikh itu ada berperang melawan musuh dohir ya, di mana dohir ya itu manusia itu sendiri ya, kita sebagai manusia kepada orang-orang biasa itu. Nah, dan juga berperang musuh di dalam batin ya. Nah, di dalam kitab itu jihadul akbari wa sogiri wa do'ifi wa nafsi wa amroti al haju wal umroh. Di situ diterangkan di kitab itu. Jadi jihad yang besar, jihadnya orang-orang besar, jihadnya orang-orang besar, wasogir dan juga jihadnya orang-orang kecil. Ya, berarti jihad wa do'ifi dan jihadnya orang-orang yang do'if yang lemah, dan juga jihadnya wa amroti jihadnya para wanita. Gitu. Yaitu al haju wal umroh, tiada lain yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah secara umum. Itu jadi secara umumnya itu tadi jihadnya orang-orang kecil, orang-orang besar, orang-orang yang lemah, dan jihadnya para wanita-wanita, kata Masya Abah di situ, yang wanita-wanita perempuan-perempuan, yaitu melaksanakan ibadah haji itu betul sekali dengan Allah, dan melaksanakan umroh tidak haji sana jalan-jalannya, sana jalan-jalan Pak. Di situ tuh kan berjihad itu fisik yang harus kekuatan. Badai melaksanakan umroh, lamun tidak dipersiapkan fisik, pesak pasuk. Fisiknya kuat, hari pesak mah lemah. Ya, bisa laksanakan tidak? Tidak bisa. Di Indonesia mah kok fisik kuat, Pak Kris sering lari. Sa'i mah di ditu kuat, pokoknya. Hari pesak mah tidak bisa. Iya.
pasek didinya di pasek di dalam pikiran diartikan ke diri orang. Jadi kedua fisik yang pesak teh dipasek dikuatan ku eta gimana tidak bisa berjalan gitu kan. Akhirnya fisik lemah pesakna kuat mah masih bisa, fisiknya lemah begitu buktinya pakai kursi roda udah pesakna kandel pergi bisa kan. Nah itulah jadi tapi kedua-duanya kalau bisa ayo kan cuma ngaripun batur di situ didorong gitu. Tapi kayak tos makan lama bisa ngebayar batur. Jadi yang diutamakan di dalam ijtihad tadi itu yang dikatakan secara umum harus dipersiapkan itu. Nah, mesti ada yang harus dipersiapkan. Itu kan alasan haji dan umroh sama. Haji dan umroh itu tidak lain dibagi orang yang kecil dan lemah dan yang besar pun yang perempuan untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ya, pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, perang itu menghadapi perang habis perang Badar. Perang yang paling besar pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW perang Badar, perang Tabuk. Ya, di dalam Al-Quran banyak ditafsirkan, diceritakan seperti itu. Nah, pada waktu itu para sahabat sudah selesai dalam menghadapi perang Badar itu. Pulang dari peperangan, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada lagi perang yang paling besar setelah ini? Ada, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafsi, berperang melawan hawa. Ternyata tadi diantaranya orang tadi itu menghadapi musuh yang itu terus ibadah haji pun dianggapnya jihad yang paling besar menghadapi peperangan itu fisik. Ternyata ada yang paling besar lagi, jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Tadi saya terasakan Pak, cek nafsu mah tadi dah hayang. Tapi tunu kumaha, ngeunah geus ki di musuh ngeunah kaki, belinya di daya gitu. Deh, mau diteruskan mati berat. Tapi di dalam kekuatan pikiran, kembali di dalam inabah. Kan di dalam itu ada inabah. Di dalam kitab itu ya, inabah itu apa? Inabah itu kembali menuju kepada Allah, artinya inabah kembali ya. Makanya di top PKN Surjalaya dari zaman Abah Sepuh ada inabah 1, inabah 2, inabah 3. Di rumah saya ngerti inabah kenapa, makanya tuh nanyakeun cendek kawan terus kan bukan nama setelah saya mendapatkan kitab Fadlul Sulur. Mendapat kita Fadlul Sulur ke kamari yang saya kang Ustaz aya. Nah, tadi kitab itu dari pertama tidak dikeluarkan, tidak diterbitkan. Ya, saya ayeuna teh kitab itu ternyata membuka ini. Itu kajawab. Kasih apa teh kan tuturkeun we. Ngobakeun nanya kan. Setiap mau balik we sadaya di takian itu jangan banyak nanya. Terus ini Pak. Ikutin we orang. Dikir barang apa sedikit sakit Pak. Dikir kembali ke dikir sebelum 2020 ini Pak. Nah, dulu kan baca sama dengan melek. Nah, melek tuh ada fatwa dari guru. Nah, segala sesuatu yang dilaksanakan itu harus dari guru betul. Dari pertama sholawat Bani Hasyim kan 41 sok cenah orang loba kahayang selain zikir 165 naik ke 5661 terus ada maklumat lagi Bani Hasyim 41 nama sana cenantong macam Allahumma sholli ala nabiyil Hasyimi 41 mantong di mata aku Allahumma sholli ala nabiyil itu. Nah, jadi sampai itu coba selama 41 hari 41 selama 41 malah tambah begitu. Aya naon kek dinya. Nah, itu dia jawab. Nah, coba dirasakan oleh kita lamun orang melaksanakan itu mumpung dari ayat kan segala sesuatu amalia itu harus dengan bimbingan guru. Kalau dia ada fatwa guru itu kita dasarnya jadi tidak tanggung jawab sama guru. Nah, itu cek abah teh pandai nanti akan aya naon kayaknya akan dirasakan. Terus begitu. Ternyata si aya deui naon melek diajar melek urang mah
Senin Kemis meleknya. Abah mah kan latihannya teh latihannya teh 3 hari. Abah teh sebelum 40 tahun melek. Abah teh dia bersata pangarsa Abah anu teh 40 tahun melek sampai sekarang. Itu latihannya cuma dibukakan ku Abah tidak tumput-tumput keikhwanan teh. Kan diajar mereka kurang-kurang mah ari sampai-sampai Abah anu dulu mau memilih kemursidan ini dia diseleksi kan dari Abah sepuh mursid itu turun ke Abah anu ke putranya, tapi kenapa dari Abah anu tidak ke putranya, betul ya? Itu bukan tidak diuji siapakah ke putranya dulu ajangan dadang gitu ya misalnya. Nah sampai putranya itu gimana keluar air matanya itu air mata darah keluarnya itu air mata darah. Dia itu banyak kalau bisa dibuka itu tentang kemursidan Abah Aus sekarang ini. Jadi kemursidan itu cuma tidak semestinya kayak kerajaan turun dari itu mah pas kebetulan saya dari Abah Sepuh ke Abah Anom ke putranya, dari Abah Anom tidak benar. Nah, ke pengarsa Abah Aus ke muridnya, kekasihnya Abah Aus diuji dengan ujian. Nah, ujian seperti itu dikasih tahu ke keikhwannya itu kan, cuma dengan tahapan. Jadi di Amatul Toriko itu hayang naon si pengarsa Abah di pribadi kayak menyari seperti saya pribadi hayang naon embung naon tah di Toriko itu Pak. Hayang naon embung naon aya empek we. Dia tidak diajar ke tasawufan. Toriko itu adanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Mensucikan jiwa, pensucian. Makanya situ ada pencinta kesucian jiwa. Tahu orang-orang pencinta kesucian jiwa. Itu kalau embung naon ya itu embung bersih. Tapi dalam artian dalam konteks di situ tidak mungkin manusia komo abdi mah gitu jadi pakris segudang kahoyong. Ya oke sih ya. Yo segudang kahoyong Pak. Pak Wawan biasa gitu yang pribadi kayak hancur mana ya orang mah kahayang gede tapi kadang padahal di Toriko itu sudah dikebutkan namun kendaraan mah bisa basian kendaraan anak jeung kendaraan geuleun kendaraan anu doyok deui bae lamun merek mobil mampang mahal merek mobil naon kan mobil teh rupa-rupa kalimat la ilaha illallah bagaikan mobil banyak kalimat la ilaha illallah di tembok ya di dinding itu di buku di dalam sampai di notas dina apa ya kalimat la ilaha banyak seperti mobil angkot namanya mobil ya carry mobil kayaknya BMW mobil kan mereknya beda harganya beda kalimat la ilaha seperti tadi kalimat itu banyak. Oh, sudah dikir Toriko itu ya la ilaha illallah. Orang ge bisa la ilaha illallah. Eta orang manuk beo ge bisa euy. Manuk beo bisa tiba-tiba latih terus la ilaha illallah. Tapi teh nyaho maknana. Hargana gitu nah. Hargana murah di manuk beo. Sama kalimat la ilaha illallah. Nah, ini pun sama. Kita mah kalimat la ilaha illallah itu yang paling mahal yang diberikan oleh guru mursyid kita. Ini kejembaran Rahman nih. Makanya kita ini mendapatkan warisan. Nabi Muhammad SAW diwaris harta Gunung Uhud dijadikan emas ditolak. Betul nggak? Kan sejarahnya begitu. Nabi Muhammad diberikan Gunung Uhud. Kata malaikat, aku jadikan bila perlu itu Gunung Uhud jadikan emas tidak mau. Sampai Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dan Manqobah kan Ismul Azam dan Imam Kebal tentang Ismul Azam. Syekh Abdul Qadir Jailani lamun sok hayang naon anjeun Syekh Abdul Qadir kuring tah lamun ningali taneuh ku kuring pek di lamun aja ningali taneuh jadikeun emas tapi menolak cing lamun pakris lihat taneuh sakieu we atuh teu euy rumah lagi bertingkat yuk bukan emas intan berlian bisa begini. Tapi Nabi Muhammad SAW Tuhan Syekh Abdul Qadir yang menolak. Ya Allah, bagiku itu tidak ada manfaatnya. Aku ingin menjadikan namaku manfaat oleh
semua manusia. Cek awak teh kumaha di rumah kobah kan itu. Lamun kitu masuk atuh sing saja mah lamun menyebut ngaran anjeun si Abdul Qadir sarua jeung ngaran kaula. Alhamdulillah. Makanya orang teh dengar teh tadi luar biasa. Dah. Nyambungnya. Tadi pawang ada apa depan nur malam saya. Inilah kekuatan di mana akibatnya. Maka abi teh lompat sakalumpat lapet muda bayang mana akibatnya. Iya, Pak. Padahal setelah jam 10 waktu pulang atuh Pak. Waktu pulang ya. Isin sebenarnya mah. Datangin tadi Papa Mogi heula we. Pak Mogi udah dimulai belum? Wah, belum. Rasanya siap. Tadi mau Mogi ini ya Pak Mogi, tapi mau Mogi mana di sini? Ikan. Ya, tapi berkah. Kalau tanpa beliau, saya pun tidak bisa jadi ke sini. Alhamdulillah, itulah kekuatan tadi malam. Makanya Abah kan mau ngajelaskeun hunkul Abah. Udah bikin mau dibuka kartu, saya baju ngomongnya lah. Cek Abah teh porno mungkin teh. Itu dirasakan terus dilalui. Nanti akan menjawab pengalaman masing-masing. Kata Pak. Dan tidak boleh atau sejenak mun abdi bukan mungkin usin ujung tahayul di tempatnya gitu Pak. Maka di dalam thariqah itu begitu. Ada yang sesuatu yang di luar nalar bisa, yang tidak di luar pemikiran itu wajar. Nah cuma dirasakan ke orang. Tolong dicari-cari sendiri bersama. Apabila kita bertemu di perjalanan dengan hal yang teka hati ke orang terus orang mau ganggu. Nah terus nanti dikir tadi makanya enak dikir banyak 20 hiji asal setengah detik tuh ya menurut diajar dia mau tahu alam mah bere namun setara di sekaligus ke makanya ada bimbingan teh gitu. Lah betul ya pikir nah makanya makan Allah Subhanahu makanya kita harus hadir di mana di itu sama dengan tok lihat loh latihan ikutin terus aja orang tekar aja ikuti daya guru teruskan ke guru tidak tahu tidak tadi di atas langit ada langit nu pinter mah tadi itu bisa lanjut pengusaha Abah umpat Abah masih kena juga tah makana orang perlu seorang mursyid yang dohiriah yang ada tuh gitu bisa bertahan lama mursyid geus teu aya naik masalah di TKN itulah nanti jawaban masing-masing. Nanti intinya tadi kembali kepada jihad, kembali ke bahasan mencek ya mah kembali ke laptop sebenarnya gitu ya karena kan bahasan tadi tina anak jihad tadi itu kan jihad yang paling besar dari nafsu jihad nafsu betul tadi saya juga kalau tidak itu nafsu aja tapi kekuatan. Nah di sini ada inabah. Di inabah itu lamun hati itu ya seseorang itu tergantung kepada hatinya kan gitu. Kalau hatinya bersih, maka akan bersihlah segala amal perbuatan, segala amal-amal segalanya. Ya. Nah, lamun naon dipikirkan ke orang, hati kita memikirkan sesuatu, maka akan menujulah kepada yang dipikirkannya. Itu cara dia apa deh. Lamun orang mikirkeun dina pikiran orang memboga ingu-inguan manuk. Pasti nu isuk-isuk teh guru dispeting kana dipikirkeun manuk urang. Wah, alus manuk cium wanara itu apa lagi manuk teh? Manuk ayam. Modas pikirkeun. Bisa memeh sare mikirkeun manuk lupang alus-alusna. Hudang sare lupat ke kana manuk. Udang sare teh boro-boro kana sarapan baru budak ya. Manuk bisa habis. Pada can mandi aja. Mus disemprotan di dalam mandi. Itulah di dalam hati nanti pikirkan tadi teh. Punten ngeresep manuk perasaan sama misalkan arek sana naon nu beuki ngarokok. Tiba-tiba si purit kene ngarokok dikeun terus sampai malam tidur subuh ingat kan komo rokona sesakeun setengah batang setengah deui kieu. Tah misalnya kopi di saya udah cek abah teh kudu lu pokok tes mana kiban teh tah kopi teh beureun ka tamplok ka sepak. Ingat penting subuh.
keur salat ge inget karena kopi nu can beak jeung rokok can beak. Kekuatan hati dipikirkan. Nah, kembali atuh kumaha atunya? Maka dengan adanya talqin zikir itu supaya menghilangkan kekuatan dalam hati dan pikirannya itu. Kata saya, paham tidak dengan kalimat ini? Nya, heueun tong mikirkeun nu sejen-sejen nu hate teh. Mikirkeun naon? Nu teu parantos di teu disebutkeun ku abdi da tah pikirkeunana ieu. Makanya kata Pangmasa Abah, jadikanlah hati kita kecintaan. Penuhilah hati kita dengan kecintaan. Jangan sampai ada ruang untuk membenci kepada seseorang. Geus eueuh rasakan awak atur moal aya. Yang lain kemarin mah cenah si Ani, Pak urang itu aman. Tapi sama apa? Geus eueuh nu kitu teh sayang euy. Tah tadi teh da seringna Abah mah ieu, urang mah pan masih kena dipikirkeun nya. Abah ieu mah lain SSS AB. Pangmasa Abah seperti sudah begitu. Terus urang mah geus pemikiran eta udah anjir. Urang diajar seperti itu. Nah, makanya kita lestarikan, amankan dan makan ini Pak ya. Lompat mahal gitu. Apa mah bager, main pang mahal atau di urang. Alhamdulillah. Bila itu enggak nah itu deh kesimpulannya kita amankan yang sudah ditetapkan oleh musik kita pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terbarakah Quran Al-Fatihah. Ya